Sahabat setia Kemor yang dikasih Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu 23 Maret 2024. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 45 sampai dengan 56. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaruilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datangkah juga ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Kemor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Nanti pada saat Idul Fitri biasanya akan disembelih hewan-hewan kurban seperti kambing, sapi, atau domba. Maknanya sebagai ketakwaan kepada perintah Allah dan secara simbolis hendak menyembelih hasrat kebinatangan. Wah, bagus sekali. Jauh sebelum ritual kurban sudah dikenal sejak dari zaman purbakala. Dalam Perjanjian Lama banyak sekali dikisahkan praktik-praktik pengorbanan sebagai silih untuk penghapusan dosa-dosa. Di tanah Papua pun sebagai ucapan syukur dilakukan upacara adat dengan menyembelih babi dan selanjutnya dibakar batu atau barapen. Sahabat setia Kemor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang nubuat imam besar Kayafas. Ia bernubuat demikian, "Lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini binasa." Dikatakan dengan sangat jelas dalam firman bahwa nubuatan ini bukan atas dirinya sendiri, melainkan karena Kayafas berbicara dalam kapasitas sebagai imam besar di tahun itu. Nubuat Kayafas ini menjelaskan bahwa Yesus akan dikurbankan untuk seluruh bangsa.
Bukan hanya bagi bangsa Israel, namun seluruh bangsa ditebus, didamaikan, dan dipersatukan kembali berkat kurban Kristus. Kata kurban itu berakar kata Ibrani korban, yang artinya adalah dekat. Maksudnya, dengan mempersembahkan atau mengorbankan sesuatu, manusia membangun relasi kembali untuk semakin dekat dengan Allah. Yesus dikurbankan demi menebus dosa-dosa manusia. Ia wafat untuk mengalahkan maut, sehingga kita yang sebelumnya jauh dari Allah melalui pengorbanan Kristus kini didekatkan kembali pada Allah. Wafat Yesus menunjukkan wajah Allah yang solider dengan manusia. Allah yang mau dekat dengan kita manusia. Dan bersama dengan Yesus yang mengalahkan maut dan bangkit mulia, kita yang percaya padanya kelak akan dibangkitkan untuk kehidupan mulia di rumah Bapa. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, besok kita sudah memasuki pekan suci yang kita awali dan kita buka dengan perayaan Minggu Palma. Saya ingin mengajak kita untuk mengubur segala nafsu kebinatangan kita, mengubur segala dosa-dosa kita bersama dengan Yesus yang wafat dan bersama dengan Yesus yang bangkit. Mari kita juga bangkit menjadi manusia-manusia baru, menjadi pribadi-pribadi baru, pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Happy weekend, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.